Update WordPress 6.7. Ada apa aja sih gitu ya? Yang pertama ini ada rilis tema namanya 2025, teman-teman. Nah, ini agak berbeda daripada tema sebelumnya. Jadi tema ini itu punya fitur benar-benar versatile gitu. Jadi dia cukup fleksibel ketika teman-teman mau pasang itu jadi sebuah produk website gitu ya, atau SaaS atau lainnya gitu. Jadi ini cukup apa namanya, cukup fleksibel untuk dipakai. Nah, di dalam sini ada 60 plus ini patterns. Nah, patterns itu sebenarnya adalah desain yang sudah dibikin dari WordPress yang bisa kita gunakan gitu. Jadi disebutnya pattern karena kita menggunakan, nanti akan kita lihat menggunakan blog, itu blog editor atau mungkin banyak dikenal dengan Gutenberg. Nah, itu ini dibuat berdasarkan dari Gutenberg gitu. Jadi benar-benar nanti tampilan sangat clean sebenarnya di dalam editornya. Mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang ngulik juga gitu, tapi nanti akan kita lihat lagi gitu ya sejauh apa. Terus kemudian dia punya full theme style variation gitu. Jadi kita punya pilihan variasi style nanti yang akan kita lihat juga gitu di dalam websitenya yang cukup instan sebenarnya. Terus kemudian ini ada beberapa color palette dengan tipografi yang nantinya bisa di custom gitu loh. Nah, kemudian selain itu ada sisi desain, ini ada untuk styling beberapa blocksnya. Itu blocks itu kalau disebut di dalam Gutenberg atau block editor itu disebutnya, kalau di Elementor atau yang lainnya disebut widget gitu ya. Kalau di blog disebutnya block gitu. Untuk misalkan heading, image dan lainnya itu disebut block gitu. Kemudian yang saya notice ini sangat bermanfaat juga adalah accessibility assistant gitu. Jadi nanti akan ngasih tahu apakah warna yang kita pasang ini sesuai apa enggak, balance apa enggak gitu. Apakah cukup bagus di mata. Nanti akan ada keterangannya seperti itu. Nah, terus kemudian sekarang ada fitur untuk bisa zoom out apa namanya, halamannya gitu. Jadi halamannya itu bisa kita lihat secara full gitu tanpa harus istilahnya kita zoom out gitu. Kalau saya biasanya suka ngebikin layout dalam desain di website, itu kadang saya zoom out untuk ngelihat dari atas sampai bawah apakah apa namanya udah sesuai, apakah ada yang kurang enak, mungkin bisa kelihatan spacingnya, nanti bisa kita sesuaikan gitu ya. Kita juga nanti akan lihat gitu. Nah, terus kita di sini akan bisa lebih mudah arrange atau mengatur dari tiap section atau tiap blok yang dipakai gitu. Nanti kita akan lihat juga. Terus ada ini font size-nya, ini bisa kita bikin custom juga, ada fluid typography, nanti kita lihat juga, dan lainnya itu sekarang ada semacam kayak dynamic content yang bisa kita ambil dari custom field gitu. Yang sebelumnya mungkin kita butuh plugin tertentu, sekarang ketika basic, kebutuhan basic bisa kita cover pakai apa namanya, custom field ini untuk dynamic content gitu ya. Terus kalau yang bagian ini new template registration untuk pluginnya, ini juga ada di dalam fitur 6.7 yang sekarang gitu. Ini akan lebih banyak berkaitan sama developer apa namanya, developer backend mungkin yang lebih tepatnya gitu ya. Tapi nanti kita hanya membahas bagian tampilan gitu. Terus kemudian ada support untuk active image upload, dan juga sebenarnya ada yang tidak tercantum, itu ada kalau kita foto dari iPhone itu biasanya ada format tertentu namanya AEIC gitu ya, atau height. Nah, itu bisa nanti ketika kita masukin upload dari situ ke website kita, ke website WordPress, itu akan otomatis tergenerate langsung masuk jadi JPEG gitu. Jadi ada fitur itu. Dan sebenarnya di dalam website yang sekarang juga itu ada fitur lazy loading teman-teman gitu ya. Jadi ini juga membantu kita dalam mendapatkan performance yang cukup bagus di websitenya gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu fitur.
kemudian ada tambahan query loop block yang fiturnya lebih advance juga. Jadi kalau kita mau bikin blog, mau bikin news atau apapun itu, sekarang kita bisa filter yang ditampilkan berdasarkan taksonominya apa, kategorinya apa gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi di sini saya memakai tema namanya Oli theme gitu ya. Oli theme ini cukup bagus, saya sangat rekomend buat teman-teman yang punya produk website gitu ya, atau corporate website itu, karena tampilannya benar-benar bisnis banget dan dia udah nyediain berbagai macam desain gitu di dalamnya. Jadi ini tampilannya, kita akan lihat home-nya seperti apa. Nah, tampilannya itu gini teman-teman. Gitu ya. Ini tampilannya. Jadi ini ada beberapa section yang sudah didesain sama Oli theme gitu ya. Gitu. Jadi udah cukup bagus menurut saya gitu. Tinggal kita custom, kita ganti konten-kontennya gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti mau ngulik gitu ya. Jadi ini Oli theme itu apa sih? Oli theme itu adalah blog themes gitu, atau tema blog yang berdasarkan blog. Tuh, ada banyak sebenarnya. Ada yang Oli theme, terus kemudian ada 2025, tadi ada 2024 juga yang tahun lalu. Terus juga sebenarnya ada banyak tema-tema lainnya gitu. Yang ini dibuat sebenarnya dari blog bawaan gitu. Jadi teman-teman yang biasa ngelihat kalau misalkan buka page baru gitu, bikin page baru itu kan muncul kayak paragraf. Nah, sebenarnya ini semua dari blog editor gitu. Dan sudah cukup bagus ya. Nah, perbedaannya adalah setiap blog themes itu dia punya rekomendasi pattern atau sebenarnya ready-made design gitu. Jadi kita udah dibikinin desainnya, kita tinggal tempelin gitu ya. Nah, jadi gini, kalau kita ngelihat temanya yang dipakai, nah ini dia namanya Oli theme gitu ya. Oli ini sudah rilis mungkin sekitar 2 tahun lalu gitu, tapi makin kesini dia makin matang gitu, dan banyak pilihan desainnya gitu. Nah, biasanya idealnya ketika kita pakai website WordPress, paling nggak ada satu backup themes gitu ya, ada satu backupan tema. Karena kalau misalkan terjadi sesuatu sama si tema ini akan nge-refer ke sini gitu, jadi lebih aman gitu. Nah, kita ngelihat gimana sih tampilannya ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan site editor gitu. Jadi si site editor ini adalah fitur yang istilahnya kalau di premium plugin atau premium builder, tema-tema premium itu disebut theme builder gitu. Nah, kita udah dapetin gratis dari WordPress sebenarnya gitu. Jadi tanpa kita beli yang berbayar, sebenarnya sudah dapat fitur itu gitu. Dengan pakai tema-tema yang berbasis dengan blog gitu ya. Tapi itu hanya pilihan. Teman-teman tetap bisa pakai yang lain gitu ya, temanya yang disukai lah gitu. Nah, kita ngelihat di sini. Nah, ini home-nya yang dibuat dari blog themes. Jadi 100% yang dibuat ini dari native blog. Nah, kalau dilihat di sini itu ya, di dalam kontennya ini ada ada desain-desain yang memang dari blog bawaan gitu. Nah, yang menariknya adalah di sini ada fitur tadi yang zoom in, zoom out. Jadi ketika kita bikin, kita bisa perhatikan kayak gimana tampilannya dari atas sampai ke bawah gitu ya. Kalau sekiranya ada spacing yang kurang gitu ya dari atas ke bawah, nah ini bisa dimanfaatkan si zoom out ini.
Jadi kita tahu bagian apa yang kurang, section apa yang kurang, section apa yang nggak begitu cocok gitu.